في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia penghuni dunia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Ibu Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam. Meskipun Nabi Adam lahir menjadi manusia pertama kali, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad. Tidak aneh, walaupun Nabi Muhammad belum lahir di dunia, namun ketika Nabi Adam menikahi Hawa, Allah menyuruh Nabi Adam memberikan mahar berupa sholawat kepada Nabi SAW. Mustahil apabila Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Dengan kata lain, adanya sholawat Nabi Adam kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bukti eksistensi Nabi Muhammad kala itu sudah ada walaupun secara fisik belum tampak. Eksistensi Nabi Muhammad SAW adalah sudah diciptakan nur beliau. Pelaksanaan pernikahan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa bertempat di surga. Sejak diciptakan Nabi Adam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sekarang pertanyaannya, apakah surga yang ditempati Nabi Adam bersama dengan Ibu Hawa waktu itu sama sebagaimana surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat? Menurut keterangan Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, surga yang dihuni oleh Nabi Adam bersama Sayyidatina Hawa bukanlah surga pembalasan sebagaimana yang ada di akhirat kelak. Sebab surga pembalasan hanya akan dimasuki manusia setelah melalui proses hisab. Sehingga dengan hisab tersebut, surga hadir sebagai reward bagi orang yang melaksanakan kebaikan. Itu yang pertama. Kedua, di surga tidak dikenal dengan taklif atau tuntunan macam-macam berupa perintah ataupun larangan. Orang boleh melakukan apapun dan makan minum apapun, sehingga minum khamr yang di dunia diharamkan, di surga menjadi halal. Kita tahu, Nabi Adam mendapatkan perintah dan larangan saat itu di surga waktu itu. Nabi Adam pernah menikah menggunakan mahar. Ia juga dilarang mendekati ke salah satu pohon. Itu bukti bahwa ada taklif di mana yang secara umum hal tersebut tidak ada di surga pembalasan manusia. Ketiga, di surga tidak ada gangguan setan, sedang Nabi Adam saat itu di surga malah digoda oleh setan. Surga yang ditepati oleh Nabi Adam menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi adalah sebuah tempat dengan fasilitas berharga yang lengkap. Allah berkehendak untuk menguji Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan aturan-aturan penting. Allah menguji mereka dengan kekuasaan memilih, dan semua utusan Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua tidak lepas dengan tuntunan Allah yang berupa lakukan ini dan jangan lakukan itu. Seperti ada perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa sebagaimana di dalam Al-Quran, yang artinya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ada pula larangan yang diharuskan dijauhi oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa, yang artinya, tetapi jangan kamu dekati pohon itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Pada ayat di atas dapat kita pahami bahwa selain Nabi Adam, Ibu Hawa pun mendapat perintah dan larangan. Ada yang menarik pada diksi yang dipakai di Al-Quran.
Pada saat itu Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya untuk makan semuanya. Diksi yang dipakai adalah wakula atau makanlah kalian berdua. Pada saat yang sama, ketika Allah melarang keduanya memakan buah terlarang, Allah tidak menggunakan diksi wala taqula atau janganlah kalian berdua makan makanan itu. Misalnya, tapi Allah menggunakan kalimat wala taqraba atau janganlah kalian berdua mendekat-dekat. Hal ini ternyata menunjukkan tabiat atau watak manusia memang tidak secara tiba-tiba melakukan kemaksiatan. Benih-benih kemaksiatan akan muncul setelah dimulai berdekat-dekatan terlebih dahulu, baru kemudian terjerumus pada kemaksiatan yang sesungguhnya. Kita bisa melihat dengan larangan berzina. Itu dimulai dengan berdekat-dekatan terlebih dahulu. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Para ulama menyatakan, mendekat dengan zina diantaranya dimulai dari melihat lawan jenis, bersentuhan, berpelukan, dan lain sebagainya. Ini dilarang karena berdekatan dengan zina. Nabi Adam dilarang makan buah tertentu bukan dengan cara mencegah langsung pada inti larangan. Mendekat saja tidak boleh. Oleh karena itu, jika ada orang ingin selamat, mestinya ia mulai menjauhi dari hal-hal yang berdekatan atau berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Nabi Adam juga diberikan mukjizat yang luar biasa dan diajarkan pengetahuan yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Nabi Adam diciptakan Allah dengan bentuk yang sangat sempurna dan lengkap. Namun, berbeda dengan manusia saat ini, Nabi Adam memiliki tinggi yaitu 60 hasta atau sekitar 27 meter. Namun semakin tahun akhirnya ketinggian manusia semakin menyusut. Dan itu adalah salah satu dari kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam hal mencari makanan, minuman, dan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Sedangkan untuk usia, Nabi Adam memiliki usia yang sangat panjang, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa usia Nabi Adam yaitu sekitar 1000 tahun. Namun akhirnya diberikan kepada Nabi Daud sebanyak 40 tahun. Telah kita ketahui bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah dan diberi bentuk, akhirnya Allah memerintahkan malaikat dan juga seluruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolaknya dengan kesombongannya karena dia menganggap bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah sedangkan dirinya dari api. Nabi Adam pun tinggal di surga bersama Ibu Hawa. Kemudian akhirnya diturunkan ke bumi karena Nabi Adam terbujuk oleh rayu dari iblis, yaitu memakan buah kuldi. Dari bumi itulah akhirnya keturunan Nabi Adam bermula dan sampai sekarang umat Islam berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.